Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Imran, mahasiswi Prodi D4 PLN Poltekkes Kemenkes Makassar, kelas RPL Parepare. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, Ibu Sri Rahayu SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sindrom nefrotik. Apa itu sindrom nefrotik? Sindrom nefrotik adalah keadaan klinis yang disebabkan oleh peningkatan permeabilitas glomerulus terhadap protein, plasma, dan menimbulkan protein urea, hipoalbuminemia atau hipoprotein, hiperlipidemia atau hiperkolesterolemia, edema, hiperkoagulabilitas, lipiduria. Etiologi sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik digolongkan berdasarkan tipe-tipenya. Yang pertama, sindrom nefrotik bawaan diturunkan sebagai resesif autosomal atau karena infeksi feto-maternal. Yang kedua, sindrom nefrotik sekunder akibat penyakit tertentu seperti penyakit infeksi, keganasan, obat-obatan, toksin, trombolisis vena renalis, obesitas masif. Yang ketiga, sindrom nefrotik primer yang berhubungan dengan kelainan primer dengan sebab tidak diketahui. Patofisiologi. Kelainan patogenik yang mendasari sindrom nefrotik adalah proteinuria akibat dari kenaikan permeabilitas dinding kapiler glomerulus. Proteinuria merupakan kelainan dasar sindrom nefrotik. Adanya edema didahului oleh timbulnya albuminemia menyebabkan tekanan onkotik plasma yang memungkinkan transudasi cairan dari intravaskular ke ruang interstisial. Penurunan tekanan intravaskular menurunkan tekanan perfusi ginjal, mengaktifkan sistem renin, angiotensin, aldosteron, merangsang reabsorpsi natrium di tubulus disatal. Selanjutnya pada status nefrosis, hampir semua kadar lemak seperti kolesterol, trigliserida, dan lipoprotein serum meningkat. Selanjutnya manifestasi klinik. Manifestasi klinis sindrom nefrotik meliputi pembengkakan atau edema terutama di wajah dan kaki, serta urin berbusa akibat tingginya kadar protein dalam urin. Gejala yang lain termasuk kenaikan berat badan, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan kadar lemak serta kolesterol tinggi dalam darah. Sindrom nefrotik dapat diketahui dengan pemeriksaan penunjang, seperti tes urin. Pada tes urin dapat diperiksa dengan urinalisis. Tes ini sederhana yang dapat menunjukkan adanya protein dan adanya lemak dalam urin. Kemudian protein urin 24 jam. Pemeriksaan ini untuk mengetahui jumlah protein yang hilang dalam urin selama 24 jam yang dapat menunjukkan kebocoran protein masif. Rasio protein atau kreatinin pada urin dapat digunakan sebagai alternatif dari protein urin 24 jam. Biasanya menggunakan sampel urin pertama di pagi hari. Kemudian pemeriksaan tes darah. Umumnya penderita sindrom nefrotik akan memiliki kadar albumin yang rendah dalam darah. Tes darah juga digunakan untuk mengevaluasi fungsi ginjal, protein serum, seperti total albumin, globulin, dan kolesterol. Selanjutnya, biopsi ginjal. Prosedur ini digunakan untuk mengambil jaringan pada ginjal yang kemudian akan diperiksa di laboratorium. Kemudian penanganan. Jika sudah terdeteksi sindrom nefrotik, maka dilanjutkan dengan pengobatan, yaitu dengan tujuan mengendalikan sistem imunitas tubuh agar tidak terus-menerus merusak ginjal untuk mengeluarkan kelebihan cairan tubuh yang menyebabkan bengkak di berbagai tempat dan untuk menurunkan tekanan darah. Selain itu, yang dapat dilakukan adalah mengkonsumsi nutrisi sehat dan seimbang. Contohnya, mengkonsumsi makanan berprotein tinggi
dan mengurangi konsumsi makanan yang mengandung garam, lemak, serta kolesterol. Prognosis. Faktor yang mempengaruhi prognosis. Yang pertama, penyebab penyakit yang tergolong baik jika sindrom nefrotik disebabkan oleh kondisi yang dapat diobati seperti infeksi, kanker, dan obat-obatan yang diobati dengan cepat dan efektif, maka prognosisnya akan baik. Yang tergolong kurang baik jika penyebabnya adalah kondisi seperti diabetes mellitus, lupus erythematosus, atau sindrom nefrotik kongenital, prognosisnya bisa lebih buruk, mungkin menyebabkan penyakit ginjal kronis. Yang kedua, respon terhadap pengobatan. Jika kondisi merespon kortikosteroid, perkembangan penyakit dapat terhenti, bahkan mungkin pulih sebagian atau sepenuhnya. Namun, jika sebagian pasien tidak merespon dan bisa mengalami penyakit ginjal kronis. Yang ketiga, usia pasien. Pada anak-anak seringkali akan hilang di masa dewasa awal jika diobati dengan tepat, meskipun kekambuhan mungkin terjadi. Sedangkan pada orang dewasa, prognosisnya tergantung pada penyakit ginjal yang mendasari. Selanjutnya komplikasi, seperti infeksi. Risiko infeksi bakteri invasif seperti selulitis, peritonitis, dan sepsis bisa meningkat, terutama pada anak-anak yang mengalami kekambuhan atau memerlukan kortikosteroid jangka panjang. Selanjutnya pembekuan darah atau trombosis. Risiko pembekuan darah pada tungkai atau di dalam ginjal dapat terjadi. Kemudian penyakit ginjal kronis. Jika tidak ditangani dengan baik, sindrom nefrotik dapat menyebabkan penyakit ginjal kronis dan akhirnya gagal ginjal. Yang terakhir, kesimpulan. Sindrom nefrotik adalah keadaan klinis yang disebabkan oleh peningkatan permeabilitas glomerulus terhadap protein plasma yang menimbulkan proteinuria, hipoalbuminemia atau hipoprotein, hiperlipidemia atau hiperkolesterolemia, edema, hiperkoagulabilitas, lipiduria. Penyebab utama sindrom nefrotik yaitu kerusakan pada glomerulus atau saringan kecil di ginjal yang menyebabkan protein terutama albumin bocor ke dalam urin dan menyebabkan kadar protein darah rendah sehingga timbul pembengkakan atau edema. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.